Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Novel Alfianto dengan NIM 030 dan teman saya Muhammad Rizky Rizal Maulana dengan NIM 032. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik yang meliputi induksi gaya gerak listrik, flux magnet, hukum Faraday, dan hukum Lenz. Yang pertama, induksi gaya gerak listrik. Apa sih gaya gerak listrik itu? Gaya gerak listrik induksi adalah beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini merupakan dasar dari prinsip kerja dinamo atau generator dan peralatan listrik lainnya, misalnya transformator. Dan di sini dapat kita lihat untuk metode menginduksi gaya gerak listrik yang digunakan di sebagian besar generator listrik ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Bisa dilihat sebuah kumparan diputar dalam medan magnet menghasilkan gaya gerak listrik arus bolak-balik yang bergantung pada laju rotasi dan faktor lain yang akan dieksplorasi di bagian selanjutnya. Coba perhatikan baik-baik gambar di bawah ini. Rotasi kumparan di dalam medan magnet menghasilkan gaya gerak listrik. Ini adalah konstruksi dasar generator, di mana pekerjaan yang dilakukan untuk memutar kumparan diubah menjadi energi listrik. Perhatikan juga, generator di samping ini sangat mirip konstruksinya dengan motor. Jadi dapat kita simpulkan, kita melihat bahwa mengubah besar atau arah medan magnet menghasilkan gaya gerak listrik. Percobaan mengungkapkan bahwa ada kuantitas penting yang disebut flux magnet. Yang kedua, flux magnet. Dalam hukum Faraday memperkenalkan suatu besaran yang dinamakan flux magnetik. Flux magnetik ini menyatakan jumlah garis-garis gaya magnetik berkaitan dengan besaran ini. Kuat medan magnet didefinisikan sebagai kerapatan garis-garis gaya magnet dengan rumus flux sama dengan B A cos theta. Dengan rinciannya, flux sama dengan flux magnetik atau WB. B ialah induksi magnetik, WB per meter kuadrat, A luas sama dengan luas penampang, satuannya meter kuadrat, dan theta ialah sudut antara induksi magnet dengan normal bidang. Oke, selanjutnya yaitu membahas mengenai hukum induksi Faraday. Hukum induksi Faraday menyatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul gaya gerak listrik induksi. Besarnya gaya gerak listrik induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan kumparan. Menurut Faraday, berdasarkan eksperimennya, ia menyatakan bahwa gaya gerak listrik induksi berbanding terbalik dengan delta T atau perubahan waktu dan berbanding lurus dengan N atau jumlah lilitan kumparan. Artinya, semakin besar gaya gerak listrik induksinya, maka akan semakin sedikit atau singkat perubahan waktunya, namun membutuhkan semakin banyak lilitan kumparannya. Gaya gerak listrik induksi tersebut dapat dihitung secara sistematis dengan rumus epsilon sama dengan min N dikali delta flux per delta T, di mana epsilon sama dengan GGL induksi, satuannya volt,
N sama dengan jumlah lilitan kumparan delta flux per delta T sama dengan perubahan flux magnet terhadap perubahan waktu atau disebut laju perubahan flux magnet. Tanda minus menyatakan bahwa GGL menciptakan arus atau I dan magnetic field atau medan magnet yang menentang perubahan flux. Kondisi ini dikenal sebagai hukum Lenz. Akan dibahas pada slide berikutnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hukum Lenz berkaitan dengan hukum induksi Faraday, yakni pada tanda minus persamaan Faraday menunjukkan bahwa GGL yang terbentuk memiliki arah yang bertolak belakang dengan flux magnet. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi, arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang dengan penyebab perubahan medan magnet tersebut. Rumus hukum Lenz sama dengan hukum induksi Faraday, yakni epsilon sama dengan min N dikali delta flux per delta T, di mana epsilon sama dengan GGL induksi dengan satuan volt, N sama dengan jumlah lilitan kumparan, delta flux sama dengan perubahan flux magnet dengan satuan Weber, delta T perubahan waktu dengan satuan sekon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.